Halo semuanya, welcome back di channelnya Delete Photoworks. Ada satu mode yang jarang banget saya lihat dipakai, ini padahal keren banget. Ada di sini nih, image, lalu mode, oke, namanya LAB Color. Kali ini kita akan bahas tentang hebatnya mode ini, ya. Jadi stay tune. Foto yang saya pakai ini fotonya Kiki nanti teman-teman bisa add atau follow Instagramnya. Ini saya tulis di layar dan di deskripsi. Oke, biar nggak lama, let's go. Nah, file untuk kita latihan udah saya buka. Ini kebetulan teman-teman bisa download filenya Kiki nih di deskripsi, nanti saya kasih linknya di bawah. Bedanya RGB dengan LAB ini begini, saya coba buat jadi lebih praktikal ya, jadi lebih sederhana. Jadi di sini kan ada mode nih, ada dua nih, RGB dan LAB ya. Kalau enggak di profil file yang kita buka juga ada di sini. RGB 8 bit artinya. Memang biasanya kalau kita mau ngedit atau ngeprint, biasanya memang mereka minta mode RGB karena kebutuhan printer ya. Bedanya adalah kalau di RGB ya, ini masing-masing channel red, green, dan blue ini masih menyimpan data lightness atau data terang gelap. Kalau di LAB ya, masing-masing channel itu tidak lagi menyimpan data terang dan gelap. Jadi simpelnya, kalau kita mau merubah warna, lebih baik kita memakai mode LAB supaya terang gelapnya tidak berubah. Kalau kita pakai mode RGB, hati-hati, bisa tapi hati-hati karena warna mudah berubah. Contohnya, saya buat curve ya. Ini kalau yang di channel RGB yang atas ini kan biasa terang gelap ya. Nah, cuma kalau kita pindah ke sini red dan saya buat perubahan yang ekstrim, misalnya nih blue deh, blue misalnya, saya bikin sedikit lebih biru shadownya, and then highlightnya tetap kuning. Lalu kita ke channel green, pingin ada agak hijau sedikit. Oke. Nah di sini kelihatan tuh, dari yang normal terang gelapnya berubah bagian sini nih. Nah ini salah satu drawback atau kerugian menggunakan RGB. Kalau perubahannya nggak ekstrim sih nggak kelihatan, tetap bagus-bagus aja gitu loh. Cuma kalau kita mau lebih bebas, kita bisa gunakan yang namanya LAB. Untuk contoh LAB, karena ini kalau mau saya pindah ke LAB kita harus flatten dulu. Saya duplikat aja biar kita ada perbandingan ya. Duplikat, saya pindahin ke new document. Name-nya apa deh, LAB deh. Nah basically ini sama, filenya sama ya. Ini filenya sama. Ini sesudah diberikan curve. Sudah kita duplikat. Selanjutnya image, mode saya ganti ke lab color. Nah kalau kita sudah di lab color, kalau kita gunakan tools yang namanya curve, di sini channelnya sudah lagi bukan RGB, sudah lightness, artinya terang gelap. Lalu selanjutnya, sebentar, saya delete dulu aja. Selanjutnya ada yang namanya channel A. Ini mempengaruhi warna. Tuh. Biar nggak bingung, playing aja sama ini, karena ini relatif aman. Kita mau geser segimanapun nggak akan banyak berubah kok, gitu. Hanya warnanya aja yang berubah. Ini kalau ekstrim ya tentunya. Tuh. Jauh lebih bisa kita kontrol. Channel B juga sama, warna juga, tapi warna yang dikontrol beda, kuning dan biru. Seperti ini. Kalau yang tadi, ini sebenarnya cyan dan magenta. Ini nih. Kalau kita buat ekstrim, channel A kita geser-geser.
pakai ini juga boleh, titikin misalnya di kulitnya aja tuh. Jadi kita bisa kontrol bagian background, naikin turunin tuh. Oke. Ekstrim tuh sampai lurus begini. Atau channel B nya misalnya kita modifikasi, pengen lebih kebiruan atau kuning, lebih hot. Oke. Tuh, buat ekstrim aja nggak apa-apa. Kita balik ke channel A, kita turunin sedikit misalnya nih, segini misalnya. Cek. Oke. Cek. Tuh. Walaupun memang curve-nya beda gitu, cuma teman-teman bisa bayangin dengan perubahan-perubahan yang ekstrim di kurva ini, gitu, data terang gelapnya nggak terlalu kepengaruh gitu. Jadi kita bisa rubah-rubah warna dengan lebih safe. Ya ini saran aja, teman-teman bisa coba nanti di fotonya teman-teman ya, pindahin dari RGB ke LAB, lalu teman-teman main sama warnanya, rubah-rubah, ganti-ganti kurvanya sampai ekstrim juga nggak apa-apa. Lalu sesudahnya teman-teman flatten image. Nah, image mode kembalikan ke RGB gitu. Oke, kalau ini saya duplikat ke sana lagi, duplikat layer. Oke. Bedanya ini menggunakan LAB, ini menggunakan curve mode RGB. Oke, dicoba aja. Ada satu lagi fungsinya LAB yang sering saya pakai juga, setelah ini akan saya tunjukin. Teknik yang saya maksud adalah sharpening. Logikanya begini, kalau kita sharpen satu foto, itu kan yang kita inginkan lebih tajam itu kan detailnya aja. Artinya kita nggak mau warnanya sampai berubah, ya. Nah kalau di RGB, ya, kalau kita memakai filter atau teknik apapun untuk sharpening, ini kalau misalnya kita over sharpen, ini merubah warna. Sering kelihatan itu kalau misalnya kita bekerja di foto-foto landscape atau portrait. Nah ini kita bisa hindari dengan menggunakan mode LAB. Caranya gini, misalnya kita coba bandingkan ya. Ini saya duplikat aja, kita buka sebagai dokumen baru. Nah ini ya, lalu ini saya rubah modenya menjadi LAB. Nah, setelah LAB, kita klik channel lightness-nya nih, karena kita nggak akan berurusan sama channel A dan B nih. Lightness, di sini filter, sharpen, unsharp mask. Oke. Di sini ada preview seperti biasa, dan ini kali ini saya akan bikin ekstrim supaya kelihatan bedanya. Ya, biar aja tuh. Segini misalnya, nggak apa-apa. Biasanya kita angkanya nggak sebesar ini, cuma ini untuk melihat perbedaannya ya. Oke. Selesai. Sudah di sharpen, ekstrim. Setelah itu image mode kembalikan lagi ke RGB. Ya. Kita lakukan proses yang sama nih, tapi di mode RGB, tidak di mode LAB. Oke, nih RGB ini. Oke, misalnya saya duplikat, lalu filter. Nah, ini paling atas ini filter yang terakhir kita gunakan, termasuk angka-angkanya. Kita klik langsung, nah, sama nih. Dengan ini sama. Proses yang dilakukan sama. Nah, supaya mudah ngelihatnya, saya duplikat aja, saya copy ke layer yang pertama, ke foto yang pertama maksudnya. Nah, ini. Oke. Namain biar gampang. Ini sharpening lab. Dan ini sharpening
RGB. Oke, zoom in, kita lihat. Ini kan foto asli ini, ya. Ini kalau kita di RGB sharpening, warnanya berubah, lipstiknya jadi lebih naik saturasinya, terutama bagian di daerah warna ungu ini. Kalau kita pakai LAB, ya, lihat, bandingkan warnanya. Tuh, ini kalau di RGB warnanya naik, kalau di LAB enggak, sama. Walaupun memang ini lagi-lagi ya, sebagai contoh, ini saya buat ekstrim. Ini terlalu tajam nih, sampai ada efek halo seperti ini. Ini kan nggak boleh. Cuma artinya proses sharpening di mode LAB itu tidak merubah warna. Oke, jadi langkahnya seperti itu. Kalau teman-teman sudah selesai ngedit misalnya ya, nih sudah di flatten, hanya tinggal satu layer gitu, atau di copy seperti tadi, jadikan dokumen baru, di sharpen di mode LAB, baru kembalikan ke RGB. Dengan begitu warnanya nggak berubah. Oke? Nah, sekian dulu video kali ini mengenai mode LAB. Moga-moga bisa dipakai di fotonya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.